Hujan deras mengguyur halaman sekte Langit Hitam malam itu. Sementara para murid berbaris dalam lingkaran mengelilingi seorang pemuda kurus dengan pakaian compang-camping. Di tengah tatapan dingin mereka, Mo Shehan berdiri dengan kepala tertunduk. Wajahnya pucat, namun matanya tetap menyala dengan keteguhan yang tak bisa dipadamkan. Anak kutukan itu tidak pantas berada di sekte ini, seru seorang tetua, suaranya bergema bersama kilatan petir. Semua murid bersorak, melontarkan kata-kata hinaan dan sumpah laknat. Kutukan, sumpah, dan hinaan itu melayang di udara bagai panah beracun yang diarahkan kepadanya. Namun tidak ada yang tahu, di dalam tubuh Shehan, setiap kata penuh kebencian itu berubah menjadi aliran energi gelap yang menguatkan nadinya. Mo Yuanqing, kakak tirinya, melangkah ke depan dengan senyum mengejek. Adik yang malang, sejak lahir kau membawa sial. Sekarang sudah saatnya sekte membersihkan dirinya darimu. Ia mengangkat pedangnya, bersiap untuk memberi pukulan terakhir. Lan Shuking berdiri di barisan belakang, wajahnya diliputi kebimbangan. Ia ingin melangkah maju, tapi tatapan dingin Elder Xuanyin membuatnya membeku. Ia tahu, siapapun yang membela Shihan akan dianggap sama terkutuknya. Elder Xuanyin mengangkat tongkat hitamnya, menancapkannya ke tanah, menciptakan gelombang energi yang menekan tubuh Shihan. Hari ini, kita buang noda sekte kita ke lembah sumpah abadi. Di sanalah dia akan membusuk, ditelan oleh kutukan yang sejenis dengan dirinya. Para murid bersorak lagi, semakin lantang, semakin kejam. Biarlah dia mati, semoga dia hancur, semoga tubuhnya dirajam petir. Namun pada detik itu, mata Shihan berkilat. Ia merasakan aliran energi kutukan itu masuk, memadat di dalam dantian, berubah menjadi inti gelap yang berdenyut kuat. Semakin mereka membencinya, semakin darahnya bergejolak. Dengan tubuh dipaksa berlutut, ia menegakkan punggungnya. Suara rendah keluar dari bibirnya, "Kalian kira sumpah kalian akan menghancurkanku? Tidak. Setiap kebencian kalian adalah batu loncatan kekuatanku." Elder Xuanyin melambaikan tangannya, tubuh Shehan dilemparkan ke jurang gelap lembah sumpah abadi. Jeritan para murid menggema, bukan jeritan simpati, tapi sorak kemenangan. Tubuhnya menghantam batu, darah mengucur, namun matanya tetap terbuka. Di sekelilingnya, lembah itu dipenuhi bisikan arwah terkutuk yang mendera telinganya dengan sumpah-sumpah kuno. Binasalah kau, terkoyaklah, jadilah debu. Suara-suara itu menyalak tanpa henti. Tapi bukannya melemah, tubuh Shihan bergetar menyerap semuanya. Rasa sakit menusuk tulangnya, namun di balik itu muncul kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasakan kulitnya seakan retak, lalu menyatu kembali lebih keras dari baja. Shihan menatap langit gelap dari dasar lembah, hujan mengguyur wajahnya. Darah bercampur dengan air, senyum tipis menghiasi bibirnya. Baiklah, kalau dunia ingin aku hancur, maka aku akan balas dengan membuat dunia ini tunduk pada kutukanku. Kilatan petir menyambar di kejauhan, seolah menyetujui sumpahnya yang baru. Dari balik kabut lembah, sepasang mata merah samar menatapnya. Sosok misterius dengan jubah compang-camping tersenyum samar. Akhirnya, ada penerus yang bisa menanggung kutukan dunia ini. Shehan terdiam. Tubuhnya masih gemetar menahan energi yang menggila, tapi ia tahu, malam itu adalah awal dari jalan yang tak bisa ia putar kembali. Langkahnya yang pertama sebagai manusia kutukan baru saja dimulai. Kabut tebal menggulung di dalam lembah sumpah abadi. Suara bisikan sumpah dan kutukan kuno terus berdengung, menusuk telinga, menekan jiwa, seolah ingin merobek kewarasan siapapun yang masuk. Namun Mo Shehan justru duduk bersila di atas tanah yang lembab, membiarkan setiap kata kebencian itu meresap ke dalam nadinya. Tubuhnya bergetar hebat. Urat-urat hitam menjalar di bawah kulitnya, bercampur dengan cahaya samar keunguan. Nafasnya berat, namun setiap tarikan udara membawa kekuatan baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari balik kabut, langkah-langkah ringan terdengar. Sosok berjubah compang-camping perlahan muncul, matanya merah menyala, wajahnya penuh luka lama, tapi auranya membuat seluruh lembah seakan ikut bergetar. Dialah Bai Juyin, sang pengelana terkutuk. Menarik. Suaranya parau, tapi penuh ketenangan menyeramkan. Kau menyerap kutukan itu tanpa kehilangan kewarasanmu. Pemuda,
"Siapa namamu?" Shihan mengangkat kepalanya, matanya penuh tekad. "Mo Shehan, anak kutukan yang dibuang oleh sektenya sendiri." Bai Juyin terkekeh lirih. "Sekarang aku tahu, dunia benar-benar kejam. Mereka mencemuh yang berbeda, lalu berharap kutukan itu membunuhmu. Tapi mereka bodoh, kutukan adalah senjata. Senjata yang bisa menelan langit dan bumi." Mo Shihan terdiam, dadanya masih naik turun. "Senjata? Aku hanya tahu, semakin mereka membenciku, semakin kuat aku rasakan diriku. Tapi aku tak bisa mengendalikannya." "Justru itulah," jawab Bai Juyin, melangkah mendekat. "Kutukan bukan untuk dikendalikan, tapi untuk ditunggangi. Semakin dalam kau menyelam ke dalamnya, semakin ia menjadi bagian dari tubuhmu." Shihan mengepalkan tinjunya. "Kalau begitu, ajari aku. Ajari bagaimana mengubah sumpah dunia ini menjadi pedangku." Senyum samar terbit di wajah Bai Juyin. "Kau berani meminta ilmu kutukan? Tahukah kau, begitu kau melangkah di jalan ini, tak ada jalan kembali. Kau bukan lagi manusia, kau akan menjadi wadah bagi semua kebencian. Kalau itu harga yang harus kubayar, aku menerimanya." Mata Shihan berkilau tajam. "Mereka ingin aku hancur, tapi aku akan balas dengan membuat mereka berlutut di hadapanku." Bai Juyin mengangkat tangannya. Jari-jarinya menggores udara. Segera kabut lembah berkumpul, membentuk simbol-simbol aneh berwarna hitam dan ungu. Aura mencekam menyelimuti mereka berdua. "Ini adalah mantra 1000 sumpah," ucapnya. "Sebuah teknik terlarang yang menyerap semua kebencian, cemooh, bahkan doa buruk yang dilemparkan kepadamu. Bila kau sanggup bertahan, kau akan memiliki tubuh kutukan yang tak bisa dihancurkan. Bila gagal, aku akan dilahap oleh sumpah itu sendiri." Shihan menyelesaikan kalimatnya tanpa ragu. Bai Juyin menatapnya lama, lalu tertawa kecil. "Kau benar-benar berbeda dari semua murid sekte yang pernah kulihat. Baiklah, mari kita lihat sejauh mana kutukan memilihmu." Kabut mengamuk, arwah-arwah terkutuk menjerit. Ribuan suara sumpah kuno menyerbu tubuh Shihan sekaligus. Tubuhnya bergetar, darah muncrat dari mulutnya, namun ia tidak roboh. "Aku tidak akan tunduk," teriaknya dengan suara serak. "Kutukan milik dunia ini akan menjadi kekuatan yang melindungiku." Cahaya hitam meledak dari tubuhnya. Simbol-simbol terlarang muncul di kulitnya, seolah tubuhnya adalah kertas mantra hidup. Bai Juyin menatap dengan kagum, matanya menyipit. "Luar biasa, bahkan aku pun dulu tak bisa menahannya sejauh ini." Shihan merasakan rasa sakit yang mustahil, seakan jiwanya dikoyak. Namun di balik itu muncul sensasi baru, seolah setiap sumpah yang diarahkan kepadanya kini adalah pedang yang bisa ia genggam. Saat teriakan terakhir arwah kutukan mereda, Shihan berdiri dengan napas terengah. Matanya kini memantulkan cahaya perak kelam penuh kekuatan aneh. Bai Juyin tersenyum tipis. "Mulai malam ini, kau bukan lagi sekadar anak kutukan. Kau adalah pemilik jalan sumpah. Ingatlah, Mo Shehan, semakin dunia membencimu, semakin tak terkalahkan kau akan jadi." Shehan menatap ke langit kelam yang tak terlihat dari balik kabut. Di dalam hatinya, sebuah tekad baru lahir. "Kalau begitu, biarlah seluruh dunia mengutuk namaku. Aku akan menjadikan itu senjataku untuk menghancurkan semua penghalang." Suasana lembah semakin mencekam. Setelah melalui ritual mantra 1000 sumpah, tubuh Mo Shehan kini dipenuhi simbol-simbol samar berwarna hitam, ungu yang berdenyut seperti hidup. Setiap langkahnya menimbulkan riak kabut, seolah lembah itu sendiri mengakui keberadaannya. Namun kedamaian singkat itu terhenti ketika raungan keras menggema. Dari dalam kabut, seekor binatang raksasa bermunculan. Seekor serigala kutukan bermata tiga, makhluk yang lahir dari sisa sumpah ribuan kultivator yang mati di lembah ini. Matanya berkilat merah, tubuhnya diselimuti kabut hitam yang bergolak seperti api. Bai Juyin tersenyum tipis. "Ujian pertamamu datang lebih cepat dari yang kukira. Tunjukkan padaku, apakah kutukan itu benar-benar milikmu atau hanya sekadar beban yang akan membunuhmu." Serigala itu melompat dengan kecepatan luar biasa. Cakarnya menyapu udara, menimbulkan gelombang energi yang menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Mo Shehan terhuyung, tubuhnya masih rapuh setelah ritual. Tapi matanya tajam, tak ada ketakutan sedikit pun.
Jika aku ingin hidup di jalan ini, aku tak boleh mundur. Ia menggertakkan gigi, tubuhnya dipenuhi suara bisikan sumpah dari arwah di sekitarnya. Kata-kata itu menusuk kepalanya, namun berubah menjadi tenaga yang mendorong tubuhnya melesat. Dengan gerakan nekat, Shihan meninju langsung ke arah serigala. Tinjunya dibalut energi hitam berputar seolah ribuan sumpah terkumpul di sana. Tubrukan itu menimbulkan ledakan pekat, membuat kabut berhamburan. Namun serigala itu hanya terdorong beberapa langkah, lalu mengaum marah. Matanya yang ketiga menyala terang, memancarkan sinar kutukan yang langsung mengenai dada Shihan. Tubuhnya terlempar, menghantam batu, darah memercik. Bai Juyin mengamati tanpa bergerak. Kekuatanmu nyata, tapi kau belum menguasai cara menyalurkannya. Kutukan bukan sekadar kekuatan untuk melawan, ia adalah cermin dari kebencian. Gunakan kebencian mereka untuk memperkuat hatimu. Terengah, Shihan menatap ke langit yang dipenuhi kabut. Dalam pikirannya, ia mendengar lagi semua hinaan dari sektenya. Anak kutukan, sampah, semoga kau mati hina. Alih-alih melemah, wajahnya perlahan menyeringai. Baiklah, kalau kalian ingin aku mati, maka aku akan hidup dengan kekuatan dari doa busuk kalian. Tubuhnya bergetar, simbol-simbol hitam ungu di kulitnya semakin menyala. Aura mengerikan menyebar, membuat serigala kutukan itu mundur beberapa langkah, menggeram resah. Shihan melangkah maju, setiap langkahnya berat namun penuh keyakinan. Tangannya terkepal, suara bisikan, sumpah berubah menjadi gemuruh yang menyatu dalam jurusnya. Tinju kutukan pecah. Pukulan itu menghantam serigala tepat di dada. Energi hitam meledak, menelan kabut, menghancurkan tubuh serigala dalam sekejap. Makhluk itu menjerit sebelum akhirnya meledak menjadi kabut, kutukan yang lalu terserap ke dalam tubuh Shihan. Sejenak, keheningan menyelimuti lembah. Hanya suara napas berat Shihan yang terdengar. Tubuhnya dipenuhi luka, tapi sorot matanya semakin dalam, semakin menakutkan. Bai Juyin akhirnya tertawa pelan. Bagus, kau telah menaklukkan ujian pertamamu. Ingatlah perasaan itu. Ketika kebencian mereka menjadi kekuatanmu, itulah saat kau benar-benar berada di jalan kutukan. Shihan berdiri tegak, darah masih menetes dari bibirnya. Tapi senyumnya tipis, penuh tekad. Aku akan melangkah lebih jauh, dan ketika saatnya tiba, mereka yang mengutukku akan menjadi bahan bakar bagi kebangkitanku. Di kejauhan, kabut lembah bergolak seolah menyambut lahirnya penguasa baru di jalannya. Namun di balik itu, arwah-arwah kutukan berbisik lebih keras, memperingatkan setiap langkah Shihan di jalan ini akan menuntut harga yang tak pernah bisa ia bayangkan. Kabut lembah kembali tenang setelah serigala kutukan hancur. Namun Mo Shihan merasakan sesuatu yang aneh. Suara bisikan yang tadinya hanya samar kini terdengar semakin jelas, seolah berbisik tepat di telinganya. Mo Shihan, kau bukan manusia. Kau hanyalah kutukan yang berjalan dengan wujud manusia. Ia menoleh ke kiri lalu ke kanan, tapi tak melihat siapapun. Bai Juyin hanya berdiri di kejauhan, memandanginya dengan tatapan tajam, seolah sengaja membiarkan sesuatu terjadi. Tiba-tiba, kabut di hadapannya bergumpal, membentuk siluet samar. Dalam hitungan detik, sosok itu menjadi semakin jela, wajah yang sama, tubuh yang sama, bahkan senyum tipis yang sama. Itu adalah dirinya sendiri. Mo Shihan tertegun. Apa ini? Bayangan itu melangkah maju, matanya berkilau perak kelam, penuh kebencian. Aku adalah dirimu yang asli, bukan anak yang lemah, bukan orang yang dibuang. Aku adalah kutukan yang mereka benci. Kau seharusnya berhenti berusaha menjadi manusia. Suara itu menusuk jiwanya, membuat dadanya sesak. Shihan berusaha mengusirnya, tapi bayangan itu menirukan semua gerakannya, lebih cepat, lebih ganas. Bai Juyin akhirnya bersuara. Itulah ujian keduamu. Kutukan selalu menuntut satu hal, penguasaan jiwa. Bila kau kalah dari bayanganmu sendiri, maka tubuhmu akan diambil alih dan jiwamu menghilang. Shihan menggertakkan gigi. Bayangan itu tiba-tiba menyerang, melayangkan pukulan yang sama dengan jurusnya sebelumnya. Tinju kutukan pecah. Energi hitam meledak, menghantam tanah, membuat debu dan kabut terangkat. Tubuh Shihan terlempar ke belakang. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia terhuyung, menatap bayangan dirinya yang berdiri tegak,
tanpa luka. Lihatlah, ejek bayangan itu. Aku lebih kuat, karena aku tidak ragu untuk menjadi kutukan sepenuhnya. Kau masih berpegang pada sisi manusiamu yang rapuh, itu kelemahanmu. Suara-suara sumpah dari arwah kutukan kini bersatu, mendukung bayangan itu, seolah seluruh lembah berpihak pada sisi gelap Mo Shehan. Namun, Shehan menutup matanya. Di balik semua cemooh, ia teringat pada satu wajah, Lan Shuking. Wajah sahabat masa kecilnya yang selalu menatapnya dengan ketulusan, bukan kebencian. Ia menghela napas dalam, membuka matanya kembali dengan sorot yang tajam. Mungkin aku adalah kutukan, tapi aku tidak akan membiarkan diriku dimakan olehnya. Aku akan menjadikan kutukan ini pedangku, bukan penjaraku. Bayangan itu meraung marah, lalu melancarkan serangan kedua. Namun, kali ini Shehan tidak menghindar. Ia membuka kedua tangannya, membiarkan pukulan itu menghantam dadanya. Tubuhnya terhuyung, tapi ia menahan serangan itu dengan segenap tekad. Simbol hitam ungu di tubuhnya menyala terang, menyerap energi bayangan itu. Bayangan itu menatapnya dengan mata terbelalak. Kau menyerapku? Shehan tersenyum samar. Kau adalah bagian dariku. Aku tidak akan menolakmu, tapi aku juga tidak akan menyerahkan diriku padamu. Aku akan menunggangi kekuatanmu dan tetap menjadi diriku sendiri. Bayangan itu berteriak, lalu tubuhnya terpecah menjadi kabut hitam yang terserap ke dalam tubuh Shehan. Untuk pertama kalinya, suara bisikan kutukan mereda, berganti dengan keheningan yang menakutkan. Bai Juyin mendekat, ekspresinya sulit dibaca. Kau benar-benar berhasil menaklukkan bayangan kutukanmu sendiri. Tak banyak yang bisa melakukannya. Mulai sekarang, kutukan itu bukan hanya kekuatan luar, tapi juga bagian dari jiwamu. Mo Shehan berdiri tegak meski tubuhnya penuh luka. Matanya kini semakin gelap, dalam, dan misterius. Kalau begitu, ini baru permulaan. Aku akan membuat mereka menyesali setiap sumpah yang pernah mereka lontarkan padaku. Di kejauhan, petir menyambar langit lembah, seolah mengumumkan lahirnya seorang penguasa baru di jalan kutukan. Beberapa hari berlalu di dalam lembah sumpah abadi. Mo Shehan mengasah kekuatan barunya dengan bimbingan Bai Juyin, hingga tubuhnya mulai terbiasa dengan aliran energi kutukan. Luka-lukanya pulih cepat dan auranya berubah semakin menakutkan. Namun malam itu, suara langkah kaki bergema dari mulut lembah. Beberapa cahaya obor terlihat diiringi suara teriakan. Cari dia! Jangan biarkan kutukan itu keluar hidup-hidup. Shehan mengerutkan kening. Ia mengenali suara-suara itu. Murid-murid dari Sekte Langit Hitam. Sektenya sendiri telah mengirimkan pemburu untuk memastikan dirinya mati. Bai Juyin berdiri di sampingnya tersenyum sinis. Mereka benar-benar takut padamu. Lihatlah, bahkan setelah membuangmu, mereka masih mengirim anjing-anjing kecil untuk memastikanmu terkubur. Tatapan mata Shehan dingin. Mereka ingin aku mati? Baiklah, biarlah malam ini jadi awal dari kebangkitan kutukan mereka sendiri. Para murid sekte memasuki lembah dengan hati-hati. Kabut tebal membuat mereka gelisah, tapi tekad untuk memenuhi perintah Elder Xuanyin membuat langkah mereka maju. Di antara mereka, Mo Yuanqing berjalan di depan, memegang pedang panjang yang memancarkan aura tajam. Shehan, teriak Yuanqing, suaranya penuh ejekan. Keluarlah, jangan bersembunyi seperti tikus. Malam ini kutukanmu akan benar-benar lenyap. Suara Yuanqing bergema, memancing bisikan-bisikan sumpah di lembah menjadi semakin kuat. Shehan merasakan energi itu masuk ke dalam tubuhnya, menambah kekuatannya. Ia melangkah ke depan, muncul dari balik kabut dengan mata yang berkilau perak gelap. Para murid terkejut. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan saat melihat simbol-simbol kutukan berdenyut samar di tubuh Shehan. Dia masih hidup, salah satu murid berteriak. Shehan berjalan perlahan, suaranya tenang tapi menusuk. Kalian semua ingin aku mati, bukan? Bagus, setiap doa buruk kalian akan kujadikan senjata untuk mematahkan tulang kalian. Yuanqing maju dengan percaya diri. Jangan terintimidasi, dia hanya sampah kutukan, hancurkan dia. Dengan teriakan itu, para murid serentak menyerang, pedang dan teknik Qi dilepaskan menuju Shehan. Kabut bergolak. Shehan mengangkat tangannya, tubuhnya dipenuhi bisikan sumpah.
Energi hitam meledak keluar, membentuk pusaran yang menelan serangan mereka. Satu persatu pedang mereka terpental. Murid yang paling dekat langsung terpukul mundur, tubuhnya terhempas ke batu dan tak bangun lagi. Jeritan mereka bergema, menambah ketakutan di hati sisanya. Shehan melangkah maju, tangannya membentuk tinju. Tinju kutukan, retak jiwa. Pukulan itu menghantam udara, menghasilkan ledakan hitam yang mengguncang tanah. Dua murid terlempar, dada mereka berlubang oleh energi kutukan. Yuan King terkejut melihat kekuatan itu. Mustahil, bagaimana mungkin kau sekuat ini dalam waktu singkat? Shehan menatapnya, bibirnya melengkung dingin. Karena kalianlah sumber kekuatanku. Semakin kalian membenciku, semakin kuat aku menjadi. Murid-murid tersisa mulai gemetar. Mereka tak berani lagi maju. Kabut lembah berputar di sekitar Shehan seakan melindunginya. Yuan King menggertakkan gigi, matanya merah penuh kebencian. Tidak peduli sekuat apa kau tetap aib. Malam ini aku akan mengakhiri hidupmu dengan tanganku sendiri. Ia melompat maju, pedangnya berkilau dengan teknik pamungkas sekte. Energi tajam memecah kabut, meluncur lurus ke arah Shehan. Shehan tidak mundur. Ia mengepalkan tinjunya, menyerap semua sumpah kebencian yang dilemparkan padanya. Kalau begitu, buktikanlah Yuan King. Mari kita lihat kutukan siapa yang lebih kuat, punyamu atau punyaku. Benturan dua kekuatan itu mengguncang lembah. Cahaya pedang dan energi kutukan bertabrakan, menghasilkan ledakan dahsyat yang menerangi kegelapan malam. Asap menutupi pandangan semua orang. Saat perlahan memudar, dua sosok masih berdiri. Yuan King terengah dengan darah menetes dari bibirnya. Sementara Shehan hanya berdiri tegak, matanya dingin seperti dewa kutukan yang baru lahir. Ledakan dari benturan itu masih menggema, membuat dinding lembah berguncang. Para murid yang tersisa terhuyung, sebagian jatuh tersungkur karena getaran. Kabut hitam menyelimuti arena, dan di tengahnya dua sosok berdiri saling berhadapan. Mo Yuan King dengan pedang retak di tangannya, dan Mo Shehan dengan tinju yang masih dipenuhi kilatan energi kutukan. Wajah Yuan King pucat, matanya merah penuh amarah dan rasa tak percaya. Kau seharusnya jadi bangkai di lembah ini. Bagaimana mungkin kau bisa melawanku sejajar? Shehan menatapnya tanpa ekspresi. Karena setiap kebencianmu adalah bahan bakarku. Semakin keras kau ingin aku mati, semakin mustahil bagimu untuk menjatuhkanku. Urat-urat hitam menjalar di lengan Shehan. Simbol kutukan di tubuhnya berkilau samar, membuat sosoknya tampak seperti iblis yang berjalan di antara kabut. Aura itu membuat murid-murid sekte mundur beberapa langkah, ketakutan menahan napas. Yuan King meraung, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Cahaya pedang mengamuk, membelah kabut, teknik pamungkasnya dilepaskan, pedang penebas roh. Udara seakan bergetar, bebatuan retak dan tanah bergetar oleh tekanan jurus itu. Namun Shehan tidak gentar. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan sumpah-sumpah murid sekte dan kebencian Yuan King sendiri mengalir ke tubuhnya. Saat matanya terbuka, cahaya perak kelam berkilat tajam. Kalau begitu, mari kita akhiri. Suaranya rendah, tapi penuh kekuatan. Ia melangkah maju, tinjunya terangkat. Energi kutukan berputar, membentuk pusaran hitam yang seakan menarik semua kebencian di sekitar. Jurus itu berbeda dari sebelumnya, lebih padat, lebih murni, seolah seluruh lembah ikut mendukungnya. Tinju kutukan, belenggu abadi, benturan terjadi. Pedang Yuan King menghantam tinju Shehan. Suara ledakan mengguncang lembah, kilatan cahaya dan kabut hitam meledak ke segala arah. Murid-murid menjerit, berusaha melindungi diri, debu dan kabut menutupi pandangan, membuat segalanya tak terlihat. Saat asap perlahan menghilang, tubuh Yuan King terpental jauh, menghantam dinding lembah hingga menancap di batu. Pedangnya patah menjadi dua, darah memuncrat dari mulutnya. Ia terengah, matanya melebar tak percaya. Sementara Shehan berdiri tegak di tengah, napasnya berat, tapi auranya semakin mengerikan. Simbol-simbol kutukan di tubuhnya berdenyut seperti jantung kedua, setiap denyut memancarkan kekuatan yang membuat tanah bergetar. Tidak mungkin, aku, kakakmu, aku bintang sekte ini. Bagaimana bisa kau mengalahkanku? Suara Yuan King serak, penuh kepanikan. Shehan berjalan mendekat perlahan. Setiap langkahnya membuat murid-murid lain mundur ketakutan.
ia berhenti tepat di hadapan Yuan King yang tak lagi mampu bangkit. "Sejak kecil aku selalu dibandingkan denganmu," kata Shehan, suaranya tenang tapi menusuk. "Kau yang berbakat, kau yang dipuja, sementara aku hanya dijadikan sasaran kutukan." Ia menunduk sedikit, matanya berkilau dingin. "Sekarang lihatlah, justru kutukan itulah yang membuatku berdiri di sini, di atasmu." Yuan King mencoba mengangkat tangannya, tapi tubuhnya lemah tak berdaya. Ketakutan yang murni kini terlihat jelas di wajahnya. Shehan mengepalkan tinjunya lagi, namun berhenti tepat sebelum menghantam. Ia menatap Yuan King dengan dingin. "Aku tidak perlu membunuhmu hari ini. Hidupmu akan lebih menyakitkan dari kematian, karena kau harus menanggung kenyataan bahwa semua sumpahmu telah menjadikan adikmu lebih kuat darimu." Dengan itu, ia berbalik, meninggalkan Yuan King yang tergeletak di tanah dengan tatapan kosong. Para murid lain terpaku, tak berani mendekat atau bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan sosok Mo Shehan berjalan pergi, tubuhnya diselimuti aura kutukan yang membuatnya tampak seperti penguasa lembah. Bai Juyin menyusulnya dengan langkah ringan, senyum samar di wajahnya. "Kau memilih jalan yang sulit, Shehan, tidak membunuhnya. Itu akan membuat kebencian mereka padamu semakin besar." Shehan melirik sekilas, suaranya datar. "Biarlah. Semakin besar kebencian mereka, semakin kuat aku akan jadi." Di belakang mereka, jeritan penuh frustrasi Yuan King menggema, menjadi sumpah baru yang langsung diserap tubuh Shehan. Malam itu, udara di sekitar lembah dipenuhi oleh kabut pekat yang tidak biasa. Langkah-langkah berat terdengar, berasal dari sekelompok pengawal sekte yang membawa obor, wajah mereka muram dan penuh kecurigaan. Mereka datang bukan untuk melindungi, melainkan untuk mencari, memburu, dan menangkap orang yang dianggap aib bagi sekte, Shu Tianlei. Shu Tianlei berdiri di tepi sebuah jurang dengan pakaian koyak dan tubuh penuh luka bakar hitam. Setiap kali ia menghembuskan napas, kutukan yang melilit tubuhnya berdesis bagai ular, seolah hidup dan bernafas bersamanya. Namun kini, bukannya melemah, kutukan itu berdenyut semakin kuat. Di kejauhan, suara keras terdengar, "Shu Tianlei, keluar dan serahkan dirimu. Kau telah membawa malapetaka pada sekte dengan kekuatan iblismu." Itu suara Elder Qian Jexiu, salah satu tetua yang paling keras menentangnya sejak awal. Alih-alih ketakutan, Shu Tianlei perlahan tersenyum getir. Ia tidak lagi berniat bersembunyi. Dalam hatinya ada bara dendam yang mulai menyala. Bukan untuk sekte yang mengusirnya saja, melainkan juga untuk setiap orang yang dengan mudah menuding tanpa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ketika para pengawal itu mendekat, kutukan di tubuh Shu Tianlei mulai berwujud nyata. Bayangan hitam menjulur keluar dari punggungnya, seperti tangan raksasa yang bergerak bebas. Para pengawal seketika panik, obor mereka padam satu persatu ditelan oleh kegelapan yang melilit mereka. "Apa kau pikir bisa kabur selamanya?" Hardik Qian Jexiu lalu melemparkan jurus segel petir ke arah Shu Tianlei. Petir biru menyambar, menerangi kabut, menembus udara dengan gemuruh. Namun, ketika petir itu menyentuh tubuh Shu Tianlei, ia tidak hancur. Justru, kutukan menyerap energi itu berubah menjadi cahaya ungu pekat yang jauh lebih berbahaya. Mata Shu Tianlei berkilat perak. Ia melangkah maju sambil berbisik, "Kutukan ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah pedangku." Seketika, bayangan hitam di sekelilingnya menyambar maju, memecah formasi para pengawal. Jeritan demi jeritan menggema, tubuh mereka terhempas, sebagian jatuh ke jurang tanpa bisa diselamatkan. Qian Jexiu terkejut, wajahnya berubah pucat. Selama ini, ia yakin kutukan hanyalah racun yang akan melumpuhkan Shu Tianlei. Tidak pernah terbayangkan bahwa kutukan itu bisa menyerap energi lawan dan memantulkannya kembali dalam bentuk yang lebih mematikan. Shu Tianlei menatap tajam ke arah elder itu, suaranya dingin. "Kalian ingin menjadikanku korban, pembuangan, dan bahan hinaan. Sekarang aku akan menunjukkan apa artinya menanggung semua kutukan yang kalian lemparkan padaku." Seketika, tanah di sekeliling mereka retak, keluar semburan asap hitam yang berwujud wajah-wajah menyeramkan. Itu adalah perwujudan dari sumpah, makian, dan hinaan semua orang yang pernah mengutuknya. Setiap wajah menjerit, menangis, atau tertawa gila, menyerbu ke arah para pengawal. Panik, sebagian mencoba mundur, tapi jalan kembali sudah tertutup kabut tebal. Mereka seperti terjebak dalam dunia kutukan.
di mana suara-suara menyayat telinga membuat akal sehat mereka perlahan runtuh. Qian Jexiu melancarkan jurus segel kedua, mencoba membuka jalan keluar dengan kekuatan spiritualnya. Namun kali ini, bayangan kutukan justru melilit tubuhnya erat, membuatnya tak bisa bergerak. Tidak mungkin, kau hanyalah sampah terkutuk. Teriaknya ketakutan. Shu Tianlei maju, langkahnya mantap meski tubuhnya masih penuh luka. Dengan tenang, ia mengangkat tangan, dan bayangan kutukan mengikuti gerakannya, seolah menjadi perpanjangan dari dirinya. Sampah? Kalau begitu, biarkan sampah ini menguburmu, ucapnya pelan namun penuh kebencian. Jeritan panjang terdengar lalu senyap. Ketika kabut mulai menipis, Shu Tianlei berdiri sendirian di tepi jurang. Hanya ada mayat dan reruntuhan di sekelilingnya. Matanya menatap ke kejauhan, dingin tanpa belas kasihan. Ia tahu, sejak malam itu tidak ada jalan untuk kembali. Namanya akan diingat bukan lagi sebagai murid gagal, melainkan sebagai kutukan yang berjalan di muka bumi. Namun, di dalam hatinya, Shu Tianlei bersumpah, ia akan menjadikan kutukan ini sebagai pedang yang kelak, menebas segala keadilan palsu yang pernah mengikatnya. Dan di kejauhan, di balik kabut, sepasang mata lain mengintai. Seorang gadis dengan jubah putih berdiri di antara pepohonan, menyaksikan semuanya tanpa suara. Tatapan matanya rumit, antara takut, kagum, dan iba. Itu adalah Fei Lianhua. Dengan suara nyaris berbisik, ia berkata pada dirinya sendiri, "Jadi, inilah kekuatan sejati dari kutukan Shu Tianlei." Kabut pagi menyelimuti gunung Yuehan, dan suara seruling samar terdengar dari lembah bawah. Shu Liang berdiri di tebing, matanya berkilat saat tubuhnya dikelilingi sisa-sisa aura kutukan yang terus menempel. Namun kini bentuknya semakin teratur, seolah merespons keinginannya. Di bawah, sekelompok murid sekte Guangzhou berkumpul, menatapnya dengan tatapan antara takut dan penuh dendam. Mereka masih ingat bagaimana beberapa hari lalu Shu Liang sendirian berhasil membuat puluhan murid tingkat menengah tumbang hanya dengan satu bisikan kutukan. Dia benar-benar sudah tidak sama dengan Shu Liang dulu, gumam salah satu murid, wajahnya pucat. Shu Liang menurunkan pandangannya, lalu perlahan berjalan menuruni tebing. Aura dingin dan berat menyertai langkahnya, membuat siapapun yang mendekat merasa seakan-akan beban ratusan batu menekan dada mereka. Saat itu, seorang wanita dengan jubah hijau muncul, rambut panjangnya berkibar. Dialah Luo Shuqing, murid andalan sekte Guangzhou yang dikenal sebagai pedang embun dingin. Dengan tatapan tajam, ia menodongkan pedangnya ke arah Shu Liang. "Shu Liang, kau sudah terlalu jauh. Apa kau pikir dengan kekuatan aneh itu, kau bisa melawan seluruh sekte?" Serunya dengan suara dingin. Shu Liang tersenyum tipis, tidak ada emosi di wajahnya. "Kalian semua sudah melupakanku sebagai manusia sejak lama. Jadi, kenapa aku harus memandang kalian sebagai kawan sekarang?" Luo Shuqing mengibaskan pedangnya. Aura es menyelimuti udara, membuat embun membeku di sekitarnya. Dalam sekejap, tebasan pedang Qi melesat ke arah Shu Liang, tajam dan dingin. Namun, Shu Liang hanya menatapnya, lalu berbisik pelan. Beku. Tiba-tiba, pedang Qi Luo Shuqing berhenti di udara, membeku menjadi pecahan es hitam pekat. Tubuh Luo Shuqing terhuyung, wajahnya berubah kaget, seolah sesuatu menahan nadinya dari dalam. Murid-murid lain terperanjat, tidak percaya seorang murid paling berbakat bisa dihentikan hanya dengan satu kata kutukan. Shu Liang mendekat, suaranya tenang tapi penuh tekanan. "Kutukan bukan kelemahan. Ia adalah belenggu yang bisa kuubah menjadi rantai bagi kalian semua." Luo Shuqing menggertakkan giginya, lalu berteriak sambil melepaskan jurus pamungkasnya. Pedang embun membelah surga. Cahaya biru membanjiri arena seolah langit sendiri terbelah. Shu Liang hanya menutup mata, lalu tubuhnya dipenuhi simbol hitam yang berputar-putar. Dari bibirnya keluar suara rendah yang menggema seperti nyanyian arwah. Retaklah, cahaya biru yang megah itu tiba-tiba pecah menjadi kepingan-kepingan kecil. Tubuh Luo Shuqing terhempas ke belakang, darah mengalir dari sudut bibirnya. Hening menyelimuti lembah. Semua murid menatap Shu Liang dengan wajah pucat pasi. Shu Liang berdiri tegak, bayangannya seolah lebih besar dari langit di belakangnya. "Hari ini, aku tidak membunuhmu, Luo Shuqing. Kembalilah dan katakan pada mereka,
Kutukan ini adalah kekuatanku. Siapapun yang mengusikku akan menanggung akibatnya. Dengan langkah ringan, Shu Liang pergi meninggalkan lembah, sementara Luo Shuqing menatap punggungnya dengan campuran ngeri dan rasa penasaran. Dalam hati, Luo Shuqing berbisik, dia bukan lagi manusia biasa. Apa mungkin kutukan itu adalah berkah yang disamarkan? Langkah Shu Liang membawanya menuju hutan dalam, di mana pepohonan tinggi menjulang seperti pilar-pilar hitam yang menutupi cahaya matahari. Aura kutukan yang menyelimutinya semakin padat, seperti sedang menuntunnya ke arah yang lebih dalam. Di balik hutan itu, tersembunyi sebuah reruntuhan kuno yang jarang didatangi orang. Tempat itu dikenal sebagai Lembah Jiwa Terkekang, wilayah terlarang yang dipercaya menyimpan sisa-sisa kekuatan leluhur yang dikurung. Shu Liang berhenti di depan sebuah monumen batu besar dengan ukiran kuno yang hampir terhapus waktu. Begitu ia menyentuhnya, simbol-simbol kutukan di tubuhnya bergetar, seakan merespons panggilan dari masa lalu. Suara berat dan dalam terdengar meski tidak ada wujud yang tampak. Anak yang dikutuk, akhirnya kau sampai di sini. Shu Liang menegang tapi wajahnya tetap dingin. Siapa kau? Bayangan samar keluar dari monumen itu, menyerupai seorang lelaki tua dengan jubah hitam robek-robek. Matanya kosong namun penuh kebencian. Aku adalah Elder He Xuan, penguasa kutukan yang disegel ratusan tahun lalu. Kau, tubuhmu, adalah wadah yang telah dipilih oleh kekuatan ini. Shu Liang mengepalkan tangan. Jadi, kutukan ini bukan milikku semata? He Xuan tertawa rendah, suara tawanya bergema di antara pepohonan. Bodoh, kutukan bukan hanya milik satu orang. Ia adalah jalan, kekuatan yang diwariskan. Hanya menunggu tuan baru yang bisa menahannya tanpa hancur. Dan kau, Shu Liang, tubuhmu telah membuktikan ketahanan itu. Shu Liang terdiam sejenak, lalu menatap bayangan itu dengan tatapan tajam. Kalau begitu, katakan, bagaimana aku bisa menguasainya sepenuhnya? He Xuan menyeringai. Untuk menguasai kutukan, kau harus menelan jiwa-jiwa mereka yang menentangmu. Setiap jiwa yang tertelan akan mempertebal rantai kutukanmu, hingga akhirnya kau tak akan terkalahkan. Shu Liang merasakan jantungnya berdegup keras. Bayangan wajah Luo Shuqing yang terluka muncul dalam pikirannya. Apakah benar ia harus menjadikan musuh-musuhnya santapan kutukan? Sebelum ia sempat menjawab, suara derap langkah terdengar dari arah hutan. Dari kegelapan, muncullah seorang lelaki berambut putih, membawa tongkat kayu tua. Matanya tajam, sorotnya penuh kewaspadaan. Dialah Mo Tianshu, sesepuh pengembara yang terkenal memburu kekuatan gelap. Shu Liang, suara Mo Tianshu berat, namun tenang. Aku sudah mendengar tentang pertempuranmu dengan murid sekte Guangzhou. Sekarang aku tahu, kutukan itu benar-benar bangkit kembali. Shu Liang menatapnya tanpa gentar. Kau datang untuk menghentikanku? Mo Tianshu menancapkan tongkatnya ke tanah. Aura spiritual berwarna emas memancar darinya. Aku datang untuk menguji jalanmu. Jika kau memilih tenggelam dalam kegelapan, maka di sini juga aku akan menguburmu. Bayangan He Xuan terkekeh di belakang Shu Liang. Bagus, bunuh dia dan makan jiwanya. Dengan itu, kau akan merasakan kekuatan kutukan sejati. Shu Liang menarik napas panjang, lalu berdiri tegak. Cahaya emas dari Mo Tianshu beradu dengan bayangan hitam dari He Xuan, menciptakan pusaran energi di sekeliling hutan. Baiklah, kata Shu Liang dengan suara rendah. Kalau ini ujian, maka biarlah dunia melihat apa arti kutukan yang sebenarnya. Langit di atas lembah jiwa terkekang bergetar ketika dua kekuatan bertabrakan. Aura emas dari Mo Tianshu menyalakan hutan dengan cahaya benderang, sementara kutukan hitam Shu Liang menjelma menjadi kabut kelam yang melilit pepohonan seperti ular lapar. Tongkat Mo Tianshu menghantam tanah, memanggil formasi kuno yang melingkupi area pertempuran. Garis-garis emas membentuk lingkaran besar, menyegel ruang di sekitar mereka. Kekuatan terkutuk tak boleh dibiarkan berkeliaran. Shu Liang, tundukkan dirimu sebelum terlambat. Shu Liang berdiri tegak, jubahnya berkibar oleh badai energi. Dari balik punggungnya, bayangan He Xuan melayang, terkekeh dingin. Jangan dengarkan dia, bocah, musnahkan segelnya dan kau akan memiliki kebebasan penuh. Shu Liang mengangkat tangan, kutukan pada lengannya berdenyut liar.
Dari tanah, ratusan tangan bayangan muncul, berusaha merobek formasi emas Mo Tianshu. Namun, setiap tangan yang mendekat langsung terbakar oleh cahaya suci. Mo Tianshu melompat ke depan, tongkatnya berkilau, memancarkan cahaya yang bisa menembus kegelapan. Ia menebaskan tongkat itu seperti pedang. Serangan energi emas mengarah lurus ke dada Shu Liang. Refleks, Shu Liang menyilangkan lengannya. Kabut hitam melingkupinya, berubah menjadi tameng kutukan. Dentuman keras terjadi, membuat tanah bergetar hebat. Shu Liang terdorong ke belakang, namun tubuhnya tetap kokoh. "Hei Xuan, benar!" Shu Liang bergumam lirih, matanya bersinar kelam. Kekuatan ini memang bisa menahan, bahkan serangan sekuat itu. Hei Xuan tertawa puas. "Lihat, kau dilahirkan untuk menanggung beban kutukan ini. Serap kekuatan lelaki itu, jiwanya akan menjadi santapan sempurna bagimu." Mo Tianshu melangkah maju, sorot matanya penuh tekad. "Shu Liang, aku bisa melihat keraguan dalam dirimu. Jangan biarkan iblis itu merusak jalanmu. Kau bukan wadah, kau manusia. Jangan menyerahkan dirimu pada bayangan masa lalu." Suara itu menghantam hati Shu Liang. Untuk sesaat, bayangan Luo Shuking yang terluka dan wajah orang-orang yang ia lindungi muncul di pikirannya. Namun Hei Xuan berbisik di telinganya, seperti racun. "Jika kau tetap lemah, semua orang yang kau sayangi akan hancur. Ambil kekuatan ini dan tak seorang pun akan berani menyentuhmu lagi." Shu Liang meraung, kutukannya meledak menciptakan gelombang energi hitam pekat. Pohon-pohon tumbang, batu besar pecah berkeping-keping. Mo Tianshu terpaksa melompat ke udara, membentuk perisai emas untuk menahan ledakan. Di tengah badai itu, Shu Liang berdiri dengan mata berkilau, percampuran antara hitam dan emas. Tubuhnya menjadi medan perang antara dua pilihan, jalan manusia atau jalan kutukan. Mo Tianshu berteriak lantang, "Pilih Shu Liang, apakah kau akan menjadi manusia yang menentang takdir atau hanya boneka dari kutukan abadi?" Shu Liang terdiam, dadanya naik turun, kedua tangannya bergetar. Bayangan Hei Xuan semakin besar di belakangnya, seolah siap mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. Ketegangan itu memuncak hingga Shu Liang mengangkat kepalanya, tatapannya menyala ganas. Dengan suara rendah namun tegas, ia berkata, "Kalau begitu, aku akan menjadi sesuatu yang bahkan kutukan dan cahaya tidak bisa kendalikan." Ledakan besar terjadi, menggabungkan energi emas dan hitam, menyelimuti seluruh lembah dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan itu mengguncang langit, mengguncang bumi, dan membuat hewan-hewan di hutan melarikan diri ketakutan. Dari dalam kabut bercahaya emas dan hitam, suara raungan terdengar, bukan suara manusia biasa, melainkan campuran antara jeritan manusia dan auman iblis. Mo Tianshu menahan dirinya di udara, sayap cahaya dari formasi emas melindunginya dari hantaman energi. Keringat menetes di dahinya, matanya menatap ke dalam pusaran itu dengan penuh kewaspadaan. "Apakah kau masih ada di sana, Shu Liang?" serunya lantang. Dari balik kabut, sosok Shu Liang perlahan muncul. Tubuhnya dipenuhi urat hitam yang menyala, namun di antara urat-urat itu, cahaya emas juga berdenyut seakan melawan. Kedua matanya kini berbeda. Satu hitam pekat dengan pusaran kutukan, satu lagi bercahaya emas suci. "Hei Xuan," Shu Liang bergumam, suaranya serak namun kuat. "Kau pikir aku hanya wadahmu? Kau salah besar." Bayangan Hei Xuan muncul di belakangnya, wajahnya menyeringai kejam. "Bocah, kau tak bisa melawan. Semakin kau mencoba menolak, semakin dalam kutukan ini akan menelanmu." Namun kali ini, Shu Liang hanya tersenyum tipis. Dengan satu hentakan kaki, tanah di sekitarnya retak dan kekuatan campuran hitam emas meledak keluar, membentuk aura baru. Aura itu bukan murni cahaya, bukan pula murni kegelapan, melainkan harmoni aneh yang membuat Mo Tianshu terbelalak. "Ini," gumam Mo Tianshu, "bukan kekuatan iblis, bukan juga kekuatan dewa. Ini sesuatu yang lain." Shu Liang menatap lurus ke arahnya, suaranya menggema seperti dua suara sekaligus, suara manusia dan suara bayangan. "Aku bukan wadah, aku bukan kutukan, aku adalah Shu Liang. Jika takdir memberiku belenggu, maka aku akan mematahkan belenggu itu dengan tanganku sendiri." Aura di tubuhnya semakin meluas, memaksa bayangan Hei Xuan berteriak kesakitan. "Tidak, kau berani mengubah kekuatanku menjadi milikmu sendiri?" Shu Liang mengangkat tangannya,
telapak tangannya bergetar oleh cahaya hitam dan emas yang berpadu. Dengan satu gerakan, ia menciptakan jurus baru. Tangan penolak takdir. Energi itu menghantam bayangan He Xuan langsung di dadanya. Bayangan itu meraung, tubuhnya retak seperti cermin, dan dalam hitungan detik meledak menjadi pecahan-pecahan kabut hitam yang terserap kembali ke dalam tubuh Shu Liang. Ketika kabut menghilang, Shu Liang berdiri tegak dengan nafas terengah. Tubuhnya dipenuhi luka, namun sorot matanya penuh tekad. Ia menatap Mo Tianshu dengan mata yang kini kembali manusia, meski samar-samar aura hitam emas masih berputar di sekitarnya. Mo Tianshu turun perlahan, tongkatnya bergetar. Shu Liang, apa yang baru saja kau lakukan, itu sesuatu yang bahkan para leluhur pun tak pernah bayangkan. Shu Liang terdiam sebentar, lalu menatap langit malam yang kini mulai cerah. Aku hanya memilih jalanku sendiri. Jika dunia ini hanya mengenal kutukan dan cahaya, maka aku akan menjadi jalan ketiga, jalan yang menolak semua belenggu. Namun, di dalam hatinya, Shu Liang tahu bahwa meski bayangan He Xuan hancur, sebagian dari kutukan itu masih tertinggal. Dan setiap kali ia menggunakan kekuatan barunya, belenggu itu bisa saja bangkit kembali. Tiba-tiba, suara lirih terdengar di kejauhan. Shu Liang. Shu Liang menoleh. Dari balik pepohonan, Luo Shuqing muncul. Tubuhnya masih dipenuhi luka, namun matanya bersinar lega. Ia menatap Shu Liang dengan perasaan campur aduk, takut pada kekuatan barunya, tapi juga kagum pada tekadnya. "Apakah kau masih Shu Liang yang dulu?" tanyanya lirih. Shu Liang tersenyum samar, meski senyumnya menyimpan beban berat. "Aku tak tahu lagi siapa aku, tapi aku janji, aku tetap orang yang akan melindungimu." Luo Shuqing meneteskan air mata. Sementara Mo Tianshu menatap Shu Liang dengan tatapan serius, seakan ia melihat lahirnya kekuatan yang bisa mengguncang dunia. Udara malam terasa dingin menusuk dan langit di atas kota sekte dipenuhi bintang yang berkelip. Bai Qianrui berdiri di atas sebuah menara batu, tubuhnya dipenuhi aliran ki hitam yang berputar liar. Tatapannya kosong, namun senyum tipisnya tampak seperti milik seseorang yang telah kehilangan arah hidup. Di bawahnya, Shen Zhaohan muncul dari bayangan dengan wajah gelisah. "Kau tidak bisa terus menuruti bisikan kutukan itu, Qianrui. Cepat atau lambat, kau akan hancur sepenuhnya," katanya dengan nada tegas, meski suaranya menyiratkan ketakutan. Bai Qianrui menoleh perlahan, matanya berkilat ungu pekat. "Kutukan ini memberiku kekuatan yang tak bisa kau bayangkan. Mereka semua ingin aku jatuh, tapi justru inilah jalanku untuk menghancurkan mereka." Shen Zhaohan menggenggam pedangnya, ragu apakah harus melawan sahabat lamanya atau mencoba menyelamatkannya. Ia tahu di balik kutukan itu Qianrui masih ada, namun setiap detik sosok itu kian tertelan oleh kegelapan. Tiba-tiba langit malam terbelah oleh kilatan merah. Dari balik celah itu muncullah sosok berjubah kelam dengan wajah separuh tertutup topeng giok hitam. Dia adalah Xie Yuming, salah satu kultivator legendaris yang pernah dituduh sesat berabad-abad lalu. "Anak muda," ucap Xie Yuming, suaranya bergema seperti gaung neraka. "Kutukan yang ada dalam tubuhmu, aku pernah menunggunya selama 100 tahun. Itu bukan beban, melainkan jalan menuju kekekalan." Bai Qianrui mengerutkan kening, dadanya bergetar. "Kekekalan? Apa maksudmu, orang asing?" Xie Yuming melangkah maju, aura mencekik seketika menyelimuti seluruh menara. "Kutukanmu adalah pecahan dari dao terlarang, sebuah hukum yang bahkan para leluhur takut menyentuhnya. Kau bisa menjadi penerus yang akan menumbangkan tatanan surga." Shen Zhaohan segera maju, menghadang dengan pedang berkilau. "Kau hanya ingin menjerumuskannya. Aku tidak akan membiarkan Qianrui jatuh lebih jauh." Namun, dengan satu tatapan saja, Xie Yuming membuat pedang Shen Zhaohan bergetar hebat hingga hampir terlepas dari genggamannya. "Bocah sepertimu tidak layak bicara tentang jalan besar," katanya dingin. Bai Qianrui merasa kepalanya dipenuhi bisikan tak berujung. Tubuhnya bergetar dan tanda-tanda kutukan di kulitnya semakin bersinar. Ada bagian dalam dirinya yang takut, namun ada pula bagian yang justru mendambakan kekuatan itu. Xie Yuming mengulurkan tangannya. "Ikuti aku dan kau akan benar-benar bebas dari rasa hina yang kau derita selama ini. Tidak ada yang akan berani menyumpahimu lagi." Bai Qianrui terdiam lama.
kenangan wajah para tetua sekte yang menghina, sahabat yang mengkhianati, serta rasa sakit sejak kecil melintas di kepalanya. Semua itu mendorongnya semakin dekat pada jurang yang ditawarkan. Namun, dari jauh terdengar suara Shu Lingyan yang berteriak lantang. Ia datang bersama sekelompok murid sekte lain, wajahnya penuh tekad meski mata menyiratkan cemas. Qianrui, jangan dengarkan dia, kutukanmu memang pedang, tapi pedang itu harus kau kendalikan, bukan kau serahkan pada orang asing. Bai Qianrui menutup matanya sejenak. Hatinya terbelah antara bisikan manis Xie Yuming dan suara tulus Shu Lingyan. Kedua arah terasa sama-sama kuat menariknya. Xie Yuming mendengus kecil lalu menatap Shu Lingyan. Wanita kecil, kata-katamu tak lebih dari riak kecil di samudra. Dia sudah ditentukan takdir untuk berjalan di jalanku. Malam itu berubah tegang. Awan hitam berkumpul di atas, seakan surga sendiri menunggu keputusan Bai Qianrui. Semua orang menahan napas, menantikan apakah ia akan melangkah menuju kegelapan mutlak atau masih menyisakan cahaya untuk dipertahankan. Shen Zhouhan dan Shu Lingyan bersiap jika harus menyeret Qianrui kembali dengan paksa. Namun di mata Qianrui sendiri muncul sinar yang semakin sulit ditebak. Apakah itu kilatan kehancuran atau awal dari tekad baru? Cahaya senja merembes melalui jendela-jendela tinggi istana gelap, memantulkan bayangan panjang pada lantai batu hitam. Zhou Liang berdiri di tengah aula, matanya menatap hampa pada lingkaran kutukan yang berdenyut di tubuhnya. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak ia menerima ajakan bergabung dari Qiu Fengya. Tapi setiap langkah yang diambil selalu terasa seperti meniti di atas jurang yang rapuh. Qiu Fengya masuk dengan langkah anggun. Jubahnya berderak halus. Kutukanmu semakin stabil, tapi kau menyadari, bukan? Stabilisasi itu hanya sementara. Suatu saat nanti, kutukan akan menuntut harga. Ia tersenyum samar, seakan menyimpan rahasia besar yang belum siap ia ungkapkan. Zhou Liang mengepalkan tangan. Aku tidak peduli dengan harga. Selama kutukan ini bisa menjadi pedang untuk menebas mereka yang menjatuhkan hidupku, aku akan memeliharanya. Suaranya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena keyakinan yang semakin mengeras. Dari sudut aula, Ling Huzhao, murid lain yang penuh ambisi, melangkah keluar dari bayangan. Matanya tajam menatap Zhou Liang seakan ingin menguliti isi hatinya. Jangan terlalu percaya diri. Kutukan itu bisa membakar tubuhmu sendiri sebelum kau sempat menebas musuhmu. Nada suaranya penuh sinisme, namun juga dibalut dengan rasa iri. Zhou Liang membalas tatapannya, kali ini dengan tenang. Jika aku hancur, aku akan menyeret semua yang telah menghancurkan hidupku ikut ke dalam api. Kau tidak perlu khawatir. Ucapan itu membuat Ling Huzhao menyeringai tipis. Kita lihat saja, apakah kau benar-benar bisa mengendalikan senjata yang menelan jiwa. Qiu Fengya menghentikan ketegangan dengan tepukan ringan. Cukup, kalian berdua akan segera mendapat kesempatan menunjukkan kekuatan masing-masing. Istana gelap tidak memberi tempat untuk murid yang hanya pandai bicara. Malamnya, Zhou Liang duduk sendirian di taman batu hitam. Angin malam berhembus, membawa bisikan kutukan yang samar, namun jelas terdengar di telinganya. Suara-suara itu berulang kali menyebut namanya, seakan-akan ribuan lidah gaib sedang mendoakan kehancurannya. Namun, di balik suara mengerikan itu, ada satu gema berbeda, seperti bisikan yang memberi arahan. Zhou Liang mencoba mengikuti alunan itu dengan napas dalam. Tubuhnya mendadak panas, dan di tangannya muncul bayangan senjata yang aneh, sebuah pedang hitam dengan retakan merah membara di sepanjang bilahnya. Pedang itu bergetar seakan hidup, dan dari dalamnya terdengar jeritan samar makhluk-makhluk yang terikat. Zhou Liang menatap pedang itu dengan kagum sekaligus gentar. Ini senjata dari kutukan? Suara misterius dari dalam pedang bergema. Aku adalah perwujudan dari semua doa buruk, semua sumpah jahat yang ditujukan padamu. Aku adalah bilah dendam. Saat itu, bumi di bawahnya retak kecil dan semburan energi kutukan menyebar ke udara, menyalakan ribuan kunang-kunang hitam yang berterbangan di sekitarnya. Qiu Fengya muncul dari kegelapan, matanya memancarkan kilatan aneh. Jadi, pedang itu akhirnya lahir. Liang, mulai hari ini kau bukan lagi sekadar korban kutukan, kau adalah pewarisnya. Zhou Liang menatap pedang di tangannya. Ia merasakan denyut jantungnya menyatu dengan bilah itu. Tapi di sudut hatinya ada rasa gentar,
karena ia tahu pedang ini bukan hanya senjata, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih gelap dan lebih besar dari dirinya sendiri. Ketika ia mengangkat pedang itu ke langit, kutukan di tubuhnya meledak menjadi cahaya hitam yang menusuk langit malam, membelah awan. Seluruh murid Istana Gelap terbangun menatap ke arah fenomena itu dengan wajah pucat. Ling Huzhao yang melihat dari kejauhan tersenyum penuh amarah. Pedang kutukan, jika dia berhasil menguasainya, aku tidak akan pernah bisa mengejarnya. Tapi aku tidak akan diam. Zhou Liang tanpa ia sadari baru saja membuka lembaran baru dalam hidupnya. Satu di mana setiap kutukan, setiap doa buruk, dan setiap sumpah jahat akan menjadi bahan bakar kekuatan yang bisa mengguncang seluruh negeri. Namun, bisikan dari pedang itu kembali berdesir. Apakah kau siap menanggung akhir dari semua ini? Zhou Liang hanya menjawab dalam hati dengan tekad yang kian mengeras. Aku tidak akan runtuh. Aku yang akan menentukan akhirnya. Di balik gelap malam, perjalanan Zhou Liang menuju takdir yang lebih kelam dan agung baru saja dimulai. Di bawah langit malam yang diselimuti kabut merah pekat, tubuh Shen Yueliang perlahan bangkit dari tanah. Luka-luka di tubuhnya menghitam seakan menyerap energi asing. Kutukan yang mengalir di nadi-nadinya menggeliat bagaikan ular, menguat setiap detik. Sorot matanya berubah tajam, menyala redup keunguan. Semua orang yang melihatnya merinding, karena aura itu bukanlah milik manusia biasa. Dari kejauhan, Lian Qiu yang baru saja bangkit dengan napas terengah menatap pemandangan itu. Ia menyadari, sahabat kecil yang dulu tampak lemah kini berdiri dengan kekuatan yang bahkan tak bisa dipahami. Yueliang, apa kau masih manusia? Gumamnya dengan suara bergetar. Shen Yueliang menoleh dan sebuah senyuman samar namun dingin terlukis di wajahnya. Aku tidak tahu lagi. Tapi yang pasti, semua kutukan ini akhirnya menjawab panggilanku. Suaranya berat, bergema dengan resonansi aneh, seolah ribuan roh ikut berbicara bersamanya. Mo Jianhong yang sejak tadi hanya mengamati, melangkah maju dengan ekspresi tegang. Anak ini telah melewati batas. Jika dibiarkan, ia akan menjadi bencana bagi dunia. Namun bahkan ia sendiri menahan langkah, karena energi di sekitar Shen Yueliang membuat udara retak seperti kaca. Lalu, suara tawa lirih bergema dari bayangan. Dari balik kabut, sosok Xuanyan muncul dengan jubah hitamnya yang koyak, matanya bersinar merah darah. Menarik sekali, jadi inilah wadah kutukan yang kutunggu-tunggu. Tatapannya penuh antusiasme yang menakutkan. Shen Yueliang menatap Xuanyan dengan sorot tajam. Kau sengaja mengatur semua ini, bukan? Membiarkan mereka mengutukku, hanya agar kutukan itu terkumpul di tubuhku. Suaranya kali ini syarat kebencian, namun juga pemahaman baru yang mengerikan. Xuanyan tersenyum puas. Betul sekali. Kau adalah eksperimenku yang paling sempurna, Yueliang. Dengan tubuhmu yang menerima kutukan tanpa hancur, kau akan menjadi senjata yang bahkan para dewa tak mampu kalahkan. Namun, Yueliang justru tertawa pelan. Suara tawanya pecah menjadi gema seram. Jika aku benar-benar jadi senjata, maka aku akan memilih siapa yang harus dihancurkan. Aura kutukan di sekitarnya meledak, membuat tanah bergetar dan formasi pelindung Mo Jianhong hampir runtuh. Lian Qiu melangkah maju, meski tubuhnya penuh luka. Yueliang, jangan biarkan dirimu dikuasai. Kau masih bisa memilih jalanmu sendiri. Suaranya penuh keputusasaan, mencoba menjangkau sisi kemanusiaan sahabatnya. Namun, Yueliang menatapnya dengan tatapan yang tak bisa dibaca. Aku memang akan memilih jalanku sendiri, tapi jalan itu bukan lagi jalan manusia. Sambil berkata begitu, seluruh kutukan dalam dirinya meledak keluar, membentuk bayangan raksasa yang menyerupai sosok iblis purba. Xuanyan tampak puas, seolah semua berjalan sesuai rencana. Lihatlah, dunia akan segera menyaksikan lahirnya kutukan abadi. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayangan iblis itu tidak tunduk sepenuhnya pada Yueliang, justru melawan kendalinya. Tuan tubuh, ataukah aku yang mengendalikanmu? Suara bergema dari bayangan itu membuat semua orang tercekat. Shen Yueliang merasakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan asing. Namun, di tengah perebutan itu, sebuah kilatan cahaya biru pucat muncul dari dadanya. Itu adalah segel kecil yang ditinggalkan mendiang ibunya, yang dulu selalu menenangkan kutukannya.
Dengan cahaya itu, Yue Liang berhasil mendapatkan sedikit kendali dan menatap Xuanyan dengan sorot membara. Jika kau yang merencanakan semua ini, maka kau juga yang pertama akan merasakan neraka kutukan ini. Ledakan energi terjadi. Kabut merah menyebar ke seluruh lembah, menciptakan badai kutukan yang menelan siapapun yang berdiri terlalu dekat. Mo Jianhong segera melindungi murid-muridnya dengan lapisan Qi, sementara Xuanyan justru tertawa keras di tengah badai itu. Ya, hancurkan semuanya. Buktikan bahwa kau memang terlahir untuk kehancuran. Namun, di balik tawa itu, Xuanyan sendiri mulai kewalahan menghadapi intensitas energi yang bahkan melampaui perhitungannya. Sementara itu, Yue Liang berjuang antara dirinya dan iblis kutukan yang ingin menguasai tubuhnya. Lian Qiu yang tetap bertahan berteriak, "Jika kau menyerah, kau bukan lagi Yue Liang yang kukenal." Dalam hatinya, Shen Yue Liang berbisik lirih, "Aku tak akan menyerah, meski harus menanggung semua dosa dunia." Dan malam itu, langit hancur oleh badai kutukan, menandai titik balik di mana Shen Yue Liang bukan lagi manusia biasa, tapi juga belum sepenuhnya menjadi iblis. Ia kini berada di jalan tanpa kepastian, di mana setiap langkahnya bisa menghancurkan dunia atau menyelamatkannya. Bayangan hitam menyelimuti langit di atas gunung Huayuan, seolah seluruh dunia tertutup tirai kabut gelap. Suara-suara teriakan kutukan terdengar dari segala arah, membentuk simfoni kebencian yang menusuk telinga. Namun, Xuan Moye berdiri di tengahnya, tidak lagi sebagai korban, melainkan sebagai pusat dari semua energi itu. Di sekelilingnya, ratusan kultivator dari berbagai sekte sudah bersiap melancarkan serangan pamungkas. Mereka tahu, bila Xuan Moye berhasil sepenuhnya menyatu dengan kutukan asal, maka tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. "Aku sudah terlalu lama menanggung benci kalian," ucap Xuan Moye, suaranya bergetar tapi penuh kekuatan, "dan kini kutukan itu akan menjadi milik kalian sendiri." Dengan gerakan sederhana, ia melepaskan segel di tubuhnya. Ribuan simbol kutukan keluar, berputar seperti lingkaran api hitam menyelimuti udara. Para kultivator yang sebelumnya percaya diri mendadak kehilangan kendali atas tubuh mereka. Dari kejauhan, Mo Qinglan menatap pemandangan itu dengan ngeri. Ia tahu ini adalah momen yang akan mengubah sejarah. Kutukan itu benar-benar menelan semua orang, gumamnya. Liang Zuowen yang berdiri di sisi Qinglan mencoba menahan rasa sakit di tubuhnya akibat kutukan yang ikut merambat. Tapi lihatlah, dia tak lagi manusia. Dia berubah jadi perwujudan dendam itu sendiri. Langkah Xuan Moye perlahan menggetarkan tanah. Setiap kali ia melangkah, bayangan kutukan menjalar, menyerap nyawa dan jiwa musuh yang mengutuknya. Mereka jatuh satu persatu, wajah mereka terdistorsi oleh rasa sakit yang justru berasal dari kutukan yang mereka lontarkan sendiri. Namun, di dalam kabut hitam itu, sekelebat wajah Jing Yueru muncul. Bayangan samar seperti ilusi yang menatap Moye dengan mata sendu. "Apakah ini benar-benar jalan yang kau pilih?" bisiknya, meski tak jelas apakah itu nyata atau hanya manifestasi pikiran Moye. Xuan Moye terdiam sesaat. Dalam hatinya, pertanyaan itu mengguncang. Ia masih ingat bagaimana Yueru mati karena kutukan yang diarahkan padanya. Semua dendamnya bersumber dari kehilangan itu. "Aku tidak punya jalan lain," jawab Moye lirih, namun kemudian suaranya meninggi karena dunia sudah memilih untuk menghancurkanku terlebih dahulu. Gelombang kutukan meluas, memaksa para tetua dari sekte besar untuk membentuk formasi pelindung. Elder Gu Shenye memekik, kalau ini terus berlanjut, seluruh benua akan ditelan kegelapan. Namun, bagi Xuan Moye, itu bukan lagi urusan penting. Ia merasa semakin menyatu dengan kekuatan kutukan, seolah tubuhnya bukan daging dan darah lagi, melainkan roh kegelapan yang tak bisa dilenyapkan. Saat itu, dari kejauhan, suara jenderang kuno terdengar. Petir merah membelah langit, menandakan terbukanya sesuatu yang lebih besar. Mungkin entitas atau kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik kutukan asal. Mata Xuan Moye berkilat antara takut dan penasaran. Jadi, bukan hanya aku yang terikat dengan kutukan ini? Bayangan raksasa perlahan muncul dari balik awan hitam, membawa aura purba yang lebih menakutkan daripada seluruh kutukan manusia. Semua orang, termasuk Moye sendiri, terdiam dalam ngeri. "Apa yang akan terjadi selanjutnya?" tanya Qinglan dengan suara gemetar.
ketika angin kutukan mulai merobek tanah di sekeliling mereka. Xuan Moye tersenyum tipis, senyum yang penuh misteri dan ancaman. Mungkin dunia baru akan dimulai dari sini.